pasiennya Ibu Dr. Mari banyak sekali, yang banyak dari mereka yang tidak bayar. Ya, sebab dia selalu tanya, ada uang nggak? Tanya. Jadi sosialnya Ibu Mari, saya itu belajar. Sebab dia bilang, kamu mesti tahu, kalau kita banyak bantu manusia, Tuhan pasti bantu kamu. Tidak usah dipikir. Saya jadi asistennya beliau, dan saya lihat bahwa banyak sekali penyakit-penyakit yang mana obatnya tidak ada, dia bawa dalam doa. Dan dia bilang sama pasiennya, saya saksinya, kamu tidak marah ya, saya tidak punya obat. Saya berdoa, percaya enggak? Orang itu mau sembuhkan. Silakan. Jadi banyak sekali saya lihat bahwa Dr. Mari itu kerjanya pakai feeling. Ya, feeling. Nah, saya cerita sama Nina, waktu satu kali ada pasien datang, terus disuruh di tempat tidur yang kakinya tadinya, terus dia puter-puter kayak benang nylon gitu. Jadi saya pegang tuh spekulum itu apa tante? Saya bilang, tidak bisa melahirkan lagi. Saya pikir urusan apa itu, matu tali-tali kecil ya. Jadi dia masukin, terus kemudian dia panggil saya. Kamu saya kasih sekolah bidan sekarang, supaya kamu belajar. Ini Ibu Dr. Mari Thomas, dia mendirikan satu sekolah bidan, mulai dengan 12 murid. Sampai sekarang, hanya itu sekolah bidan yang ada, tapi tidak pernah pakai nama dia. Itu yang saya bilang, kok aneh ya, dia yang mendirikan, dia yang itu. Tidak ada nama pun dari beliau tidak dipakai. Tapi Dr. Mari bilang, tidak perlu pakai nama saya. Pokoknya apa yang kita dirikan situ ada berguna untuk masyarakat. Jadi dia itu rendah hati, Pak. Sangat rendah hati. Selain sebenarnya kita mengenal Kartini sebagai pejuang kesetaraan perempuan, dalam konteks kedokteran kita mengenal Mari Thomas, ya. Nah, sebenarnya Mari Thomas ini adalah anak ideologis dari pahlawan nasional Maria Walanda Maramis yang juga memperjuangkan kemajuan kaum perempuan. Karena apa? Karena Mari Thomas itu diasuh dalam organisasi yang disebut sebagai percintaan ibu kepada anak temurunnya atau yang disingkat dengan PIKAT. Nah, disinilah mungkin ideologi kemajuan perempuan itu diterima oleh Mari Thomas dari Maria Walanda Maramis pada waktu itu. Karena Mari Thomas itu anak dari seorang tentara, maka pendidikannya berpindah-pindah dari satu sekolah ke sekolah yang lain sampai kemudian dia menyelesaikan pendidikan terakhirnya sebelum masuk ke Sofia, yaitu di European Lateral School atau ELS, dan dari situlah kemudian dia bisa masuk ke Sofia karena salah satu syarat dari masuk Sofia itu adalah lulus dari ELS. Yang menarik dari perjalanan karir Mari Thomas adalah meskipun beliau tidak hadir dalam Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta pada 1928, 22 Desember, tetapi cerita kisah Mari Thomas itu dibicarakan khusus dan disampaikan oleh Siti Mariam, anggota dari Yong Yava yang berpidato pada waktu itu di forum. Dia menyatakan bahwa Mari Thomas itu salah satu dokter yang kalau dari dokter perempuan yang jika diberi kepercayaan itu masyarakat kemudian akan percaya kepada dokter perempuan itu dibanding dengan dukun. Jadi masyarakat kemudian sudah mulai mempercayai dokter perempuan dibandingkan dengan dukun, dan itu terjadi ketika Mari Thomas bekerja di Cirebon.
Dan saya ingat nenek ini selain dia dokter, tapi dia seniman. Dia sangat handal bermain alat-alat musik ya. Nah itu saya lihat itu turunan juga datang ke ibu saya, main piano, main itu. Dan waktu itu dia sangat mencintai supaya saya bermain piano. Tapi waktu saya di Manado dibesarkan, karena kita tinggal satu rumah dengan nenek, dan saya cuma pilihnya main bola. Jadi sekarang pun saya menyesal dengan itu. Jadi sebagai nenek dia sangat mendukung kita. Dan saya ingat waktu saya menyelesaikan pendidikan kedokteran sudah di Jakarta, kalau dia datang, saya biasanya belajar malam, dia mensupport saya karena saya belajarnya mulai dari jam 12 malam sampai pagi. Nah itu jam-jam dia justru nggak tidur. Dia sangat membantu dan melihat, mendengar cerita. Jadi sebagai seorang nenek sangat care, bukan cuma untuk saya tapi untuk seluruh cucu-cucu. Nah kalau kembali ke sebagai seorang istri dari kakek saya lihat dia sangat humble juga, walaupun kedudukan mereka hampir sama ya, dua-dua dokter ya waktu. Tapi dia sangat menghormati suaminya dalam arti mengikuti seluruh karier yang dijalani oleh suaminya, dan dia membantu sangat besar karena di zaman pemerintah itu kan kakek ini Dokter Karamoy ini dia jadi pegawai pemerintah waktu itu. Dan waktu itu aturan untuk jadi pegawai tidak bisa. Jadi itu tapi tidak ada yang tidak di mana kakek ini ditempatkan dia selalu mengikuti, dan dia bisa bekerja juga menggantikan si suami ini kalau suaminya pergi turne ke daerah-daerah untuk menggantikan posisi suami di rumah sakit. Ya. Kedua, dia juga menjadi guru yang baik karena dia mengajar anak-anaknya. Ibu saya dengan om saya itu waktu homeschooling di Martapura waktu zaman itu tidak ada sekolah formal, jadi mereka mesti homeschooling dan ibu ini melayani. Kedua dalam profesi kedokteran saya pikir hebat. Perempuan di Minahasa pada awal abad ke-20 mendapat tempat yang bagus dalam sejarah perjuangan bangsa karena pada saat itu perempuan Minahasa telah mengecap pendidikan yang setara dengan laki-laki dengan pria sejak tahun 1800-an di pendidikan setingkat sekolah rakyat atau sekolah dasar. Pada waktu itu ada yang namanya Sofia, sekolah kedokteran, ada juga GHS, sekolah hukum, ada juga sekolah teknik di Bandung, dan juga ada sekolah guru, sekolah pendidikan guru. Orang Minahasa telah mengirim perempuan-perempuan yang pertama yang mengecap pendidikan itu antara lain di kedokteran seperti Marie Thomas, Anna Warrow, itu yang di Sofia, dan juga ada yang Wede Muller di Surabaya, Nia Surabaya, serta ada di bidang pendidikan ada yang disebut Nona Kando, kemudian ada juga pendidikan guru, perempuan pertama yang dapat pendidikan akte guru itu adalah kakak dari Dr. Samratulangi.